Anda kembali di Anyo Siang, pemirsa. Warga Yogyakarta antre hingga lebih dari 2 jam untuk mendapatkan oksigen di tempat pengisian ulang. Meski sudah antre, jumlah pembelian oksigen dibatasi. Warga harus berdesakan tanpa jaga jarak demi mengisi oksigen di tempat pengisian ulang oksigen di Jalan Kolonel Sugiono, Yogyakarta. Mereka terpaksa harus antre lebih dari 2 jam karena persediaan oksigen di kota ini sejak seminggu terakhir mulai langka. Warga mengaku di sejumlah tempat pengisian oksigen sudah tidak tersedia. Akibat kelangkaan oksigen, harga isi ulang oksigen naik Rp20.000. Selain itu, pembelian oksigen mulai dibatasi, sehari hanya bisa mengisi 60 tabung. Tidak sedikit warga yang gagal untuk membeli oksigen. Pemirsa, bagi Anda yang memiliki keluarga pasien COVID-19 yang sedang isolasi mandiri, harap pantau dengan seksama kondisi keluarga Anda. Di sejumlah daerah, pasien COVID-19 yang kurang terpantau meninggal dunia saat isolasi mandiri. Tengah menjalani isolasi mandiri selama 10 hari, seorang warga yang terpapar virus corona ditemukan tewas di rumahnya di Jalan Perumahan Taman Surya, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Korban diketahui memiliki komorbid, yaitu diabetes dan darah tinggi. Sebelumnya, korban yang berusia 70 tahun ini sempat dinyatakan reaktif COVID-19 dari hasil rapid test. Proses evakuasi jenazah korban dilakukan dengan menggunakan protokol pemulasaran jenazah COVID-19. Usai dievakuasi, korban langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang pria berusia 47 tahun ditemukan meninggal di dalam indekosnya. Korban pertama kali ditemukan oleh Johnson yang merupakan teman dari kerabat korban yang suka mengantarkan makanan selama menjalani isolasi mandiri di indekos. Sabtu siang, Sabtu sore pas ngantar, yang siang nggak dimakan, masih digantung gitu kan. Saya pulang, saya WA. Saya WA nggak dibalas, tapi terkirim. Saya telepon nggak diangkat. Gitu. Nah, pagi tadi kakaknya yang di Bandung telepon, Pak, ada koordinasi nggak? Ada siang, tapi sore ke malam udah nggak ada. Pak, tolong dicek dah. Petugas identifikasi dan BPBD serta Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya segera datang ke lokasi. Lengkap dengan menggunakan alat pelindung diri, petugas mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Dan pemulasaran diterapkan sesuai dengan protokol COVID-19. Tim kontributor iNews melaporkan. Dan pemirsa, kami bergabung dengan Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Nasional Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Alexander Kaliaga Ginting, spesialis paru. Selamat siang, Dr. Alex. Selamat siang, salam sehat. Ya, semoga selalu sehat, Dr. Alex. Dokter, tidak sedikit pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri kemudian meninggal dunia. Apakah pada saat isolasi mandiri dan menderita COVID-19 ada kondisi yang membuat pasien isolasi mandiri tersebut rawan meninggal dunia, Dok? Ya, jadi pertama bahwa yang harus kita lihat kalau kita menderita COVID ataupun hasil laboratorium dinyatakan COVID reaktif ataupun positif, ada beberapa hal yang harus kita lihat. Pertama, apa gejala yang kita alami. Dan yang kedua, kita ini kontak erat dari siapa sebelumnya. Terus yang ketiga, apa yang menjadi penyakit penyerta ataupun komorbid. Jadi persoalannya sering yang diabaikan itu adalah kalau kita sudah lanjut usia ataupun usia dewasa sudah di atas 40-an, sering melupakan komorbidnya. Jadi masalah COVID itu tidak bisa diselesaikan secara tunggal. Jadi COVID-19 itu kalau kita memang reaktif dan kita ada gejala, kita juga harus memperhatikan masalah komorbid. Jadi komorbid itu sifatnya memperberat. Jadi yang tadinya ringan menjadi sedang. Yang tadinya tidak bergejala, dia masuk ke fase ringan. Sehingga memang semua mereka yang positif seharusnya mereka harus isolasi mandiri. Tetapi di dalam isolasi mandiri itu harus isolasi mandiri yang didampingi. Jadi didampingi oleh tim dari puskesmas ataupun tim dari posko desa ataupun posko kelurahan. Paling tidak sudah dilaporkan ke RT, ke RW, sehingga mereka
ada teman untuk bisa melakukan percakapan ataupun pendampingan. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan juga, harus ada teman yang mendampingi pada saat isolasi mandiri. Sementara di sisi lain, kita juga harus jaga jarak terhadap pasien yang positif. Bagaimana kondisi yang harus dilakukan dalam satu rumah tersebut? Apakah aman satu rumah dengan keluarga yang positif COVID-19? Haruskah berbeda kamar atau tindakan apa yang harus dilakukan, Dr. Alex? Ya, jadi kalau misalnya kita dapat laporan hari ini kasus aktif yang ditemukan 35.000. Itu bukan 35.000-nya itu masuk rumah sakit ataupun 35.000-nya harus masuk ke Wisma Atlet ataupun ke Pasar Rumput ataupun Nagrak ataupun tempat-tempat yang sudah disiapkan pemerintah. Sebagian besar mereka ini adalah tidak bergejala dan gejala ringan dan bisa berdiam di rumah. Tentu rumah yang harus kita siapkan adalah rumah yang memadai. Artinya rumah itu tidak padat dan kemudian rumah itu tidak banyak penghuni dan kemudian mempunyai kamar yang terpisah. Itu dulu. Jadi kamar yang terpisah, ventilasinya baik dan kemudian tentu di dalam kamar terpisah itu jangan sampai terjadi penularan kepada di rumah tangga. Dan kemudian ada tahapan-tahapan juga yang harus dilakukan selama isolasi mandiri. Mereka harus tetap pakai masker. Kemudian limbahnya harus ditempatkan yang tempat tertentu. Dan kemudian juga makan minuman yang secukupnya. Jangan bercampur di ruang makan. Dan sebaiknya juga jangan bercampur di ruang toilet ataupun kamar mandi. Jadi yang harus disiapkan supaya tidak terjadi penularan di dalam keluarga. Tapi andai kata tidak memadai, maka seseorang yang positif tersebut bisa dianjurkan untuk ke isolasi yang terpusat yang disiapkan oleh pemerintah. Baik, dokter, terakhir singkat saja, kita dibatasi oleh waktu, tapi saya masih punya satu pertanyaan, Dr. Alex. Tidak sedikit pasien yang meninggal, sudah ditemukan meninggal dunia oleh tetangganya atau bahkan keluarganya, seorang diri di dalam rumah. Apakah kondisi psikologis, misalnya para tetangga atau lingkungan sekitar tidak peduli pada pasien tersebut, apakah sangat berpengaruh psikologisnya ketika menjalani isolasi mandiri, misalnya tidak ada yang peduli, tetangganya termasuk seperti itu? Sebenarnya tetangga itu peduli. Yang sakit ini yang merasa dia ada stigma. Jadi takut dijauhi, takut diketahuan sama orang sehingga akhirnya tidak berkomunikasi. Sedekat-dekatnya dengan tetangga pasti mereka peduli. Tentu akan ada jaga jarak. Persoalannya adalah bagi yang sakit, kalau dia terjadi perburukan, dia harus tahu. Oleh karena itu dia harus punya oksimetri untuk melihat saturasi. Dan kemudian dia harus punya tensimeter atau temperatur. Itu alat-alat itu harus ada. Kalau dia hipertensi ada tensimeternya. Kalau dia mengukur suhu ada cek suhunya. Ini yang harus dimonitor. Kalau suhunya naik terus dan kemudian saturasinya turun terus di bawah 95, maka dia harus tempatnya di rumah sakit. Jadi ini yang harus dilihat. Dan pemerintah sekarang sudah menyiapkan telemedicine. Dengan telemedicine itu ada paket obat yang akan dikirim. Jadi sekarang tinggal koordinasi aja ke RT, ke RW, dan koordinasi nggak perlu tatapan langsung. Bisa dengan WA, bisa juga dengan video call, bisa dengan telepon. Ini yang kita harapkan supaya mereka yang isolasi mandiri jangan tertutup, harus terbuka dengan paling tidak dengan RT, RW atau posko desa, posko kelurahan, dan lebih baik lagi dengan puskesmas. Baik, harus melapor dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Terima kasih Dr. Alex untuk informasinya, bermanfaat sekali kepada pemirsa. Selamat siang Dr. Alex. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, sejumlah pasien COVID-19 di Garut menjalani isolasi mandiri di alam terbuka. Hal ini dilakukan untuk mempercepat kesembuhan para pasien. Satgas COVID-19 Banjarwangi, Garut, Jawa Barat menyiapkan tenda sebagai tempat isolasi pasien COVID-19 di kawasan wisata alam River Tubing. Pasien diberikan fasilitas tempat tidur dan tenda dengan latar pemandangan alam terbuka. Memilih lokasi ini agar imun para pasien semakin baik karena menikmati alam terbuka. Tempatnya sangat representatif karena memang udaranya juga sangat terbuka. Insya Allah untuk kesembuhan para pasien ini bakal akan cepat dan Desa Bojong pun telah menyediakan untuk tempat sebanyak 8 tenda. Selama isolasi, pasien akan mendapatkan perawatan medis secara berkala dari petugas kesehatan puskesmas, termasuk kebutuhan logistik. Dari Garut, Jawa Barat, Il Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pungutan liar diduga terjadi di tempat pemakaman umum khusus COVID-19 Cikadut, Kota Bandung, Jawa Barat. Keluarga salah satu pasien meninggal yang dimakamkan mengaku harus membayar hingga 4 juta rupiah.
Dugaan pungutan liar terjadi saat proses pemakaman pasien COVID-19 pekan lalu. Keluarga salah satu pasien yang meninggal dan dimakamkan di TPU Cikadut mengaku ditemui seorang pria bernama Redi yang mengaku sebagai koordinator TPU Cikadut. Oknum tersebut meminta uang sebesar 4 juta rupiah sebagai biaya pemakaman. Merasa keberatan, pihak keluarga bernegosiasi hingga kedua pihak sepakat biaya pemakaman di angka 2,8 juta rupiah. Pak, saya bayar 2,8. Tapi Pak, tolong bikin kwitansinya. Terus Bapak itu bilang, Pak, Bu, kalau kwitansi hanya ada pada saat pagi hari. Kalau malam hari kwitansi nggak ada. Oh gitu Pak, tolonglah kertas putih aja ditulis Pak. Saya bilang, sebagai bukti pengeluaran uang saya bilang. Menanggapi aksi pungli ini, Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bandung menegaskan pemakaman pasien COVID-19 di TPU Cikadut tidak dipungut biaya. Sementara Wali Kota Bandung meminta maaf atas kejadian tersebut. Saya hari ini memerintahkan Pak Kepala UPT untuk memberhentikan oknum yang bersangkutan. Kenapa harus diberhentikan? Karena sudah ada bukti kuat dan bukti otentik yang bersangkutan menerima uang. Meskipun konon kabarnya dikembalikan. Mengajukan permohonan maaf kepada warga masyarakat yang kemarin mungkin sempat mendapatkan pelayanan yang kurang baik lah dari pada saat pemakaman keluarganya di pemakaman COVID di Cikadut. Pemerintah Kota Bandung juga meminta kepada masyarakat segera melapor jika kembali terjadi tindakan pungutan liar saat proses pemakaman jenazah pasien COVID-19. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ambulans pembawa jenazah COVID-19 antre di TPU Pedurenan, Jawa Barat. Menghindari kerumunan saat pemakaman, TPU dibuka 24 jam. Terjadi antrian ambulans pembawa jenazah COVID-19 di TPU Pedurenan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Akibat belum siapnya liang lahat yang dapat digunakan, satu alat berat ekskavator dikerahkan guna mempercepat proses penggalian para petugas pemakaman. Pada Minggu pagi sudah ada 40 jenazah yang hendak dimakamkan. Hingga kemarin sudah ada sekitar 3.000 jenazah yang dimakamkan dengan protokol COVID-19 di TPU Pedurenan. Guna menghindari penumpukan jenazah di rumah sakit ataupun di luar rumah sakit, TPU Pedurenan membuka pelayanan selama 24 jam. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita bergabung dengan Armalina langsung dari TPU Pedurenan di Bekasi. Armalina, selamat siang. Apakah masih terjadi antrian ambulans yang membawa jenazah di sana? Ya, Fandi dan juga pemirsa, memang untuk saat ini untuk antrian ambulans di TPU Pedurenan Bekasi sudah tidak ada. Namun tadi beberapa waktu lalu sempat ada antrian mobil ambulans di TPU hingga ada 7 mobil. Dan dari pandangan mata kami, ini adanya antrian ambulans pada tadi pagi dikarenakan memang untuk proses penggalian di TPU Pedurenan Bekasi ini masih secara manual yang dilakukan oleh petugas setempat dan hanya dibantu satu alat ekskavator, yang artinya memang ketika ada sejumlah ambulans yang mengantar dan cukup banyak, ini mereka harus menunggu giliran untuk sambil menunggu proses penggalian dari satu petak pemakaman. Dan untuk informasi terakhir, memang petugas yang di sini juga cukup tersedia, sudah ada 30 petugas, namun memang kekurangannya dari pantauan kami, ini dari proses penggalian tanah di TPU Pedurenan masih secara manual dan juga hanya diperbantukan oleh satu alat berat, sehingga saat prosesi pemakaman jenazah COVID-19 ini ambulans yang datang harus mengantri terlebih dahulu. Dan dari data terakhir memang sudah ada ratusan jenazah COVID-19 yang dimakamkan di TPU Pedurenan Bekasi. Lalu juga dari pantauan kami, meskipun protokol kesehatan selama prosesi pemakaman berlangsung ini harus diterapkan, namun masih ada sejumlah keluarga yang tidak mematuhi protokol kesehatan, di mana contohnya mereka
mereka begitu dekat dengan tempat pemakaman jenazah COVID-19, lalu juga adanya kerumunan. Dan diharapkan memang saat ini angka kasus COVID-19 yang kembali melonjak di Indonesia pada beberapa pekan terakhir dan juga diberlakukannya ada PPKM selama 2 minggu hingga tanggal 20 Juli 2021. Diharapkan ini masyarakat dapat menerapkan protokol kesehatan untuk meminimalisir adanya penyebaran COVID-19 dan kembali menurunkan angka kasus COVID-19 di Indonesia yang saat ini memang kembali meningkat sehingga sejumlah rumah sakit khusus COVID-19 dan juga TPU khusus COVID-19 ini kembali terisi penuh. Fandi. Armalina dari TPU Pedurenan di Bekasi, Jawa Barat, selamat bertugas kembali.